Selamat pagi untuk anak-anak Miss yang ada di rumah. Miss berharap kita semua tetap dalam kondisi dan keadaan baik, sehingga kita dapat mengikuti materi pada hari ini. Ya, sekarang ini kita telah memasuki bab keempat. Ya, judul besarnya di atas itu adalah dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kemudian di sini ada tertera arti kata dari dinamika. Arti kata dinamika menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dinamika itu adalah gerak dari dalam, ya, atau tenaga yang menggerakkan semangat. Ya, jadi dapat diartikan kata di atas sebagai semangat dari dalam diri untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita lanjut. Di sini ada topik hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kemudian yang pertama itu adalah konsep negara kesatuan atau unitarisme. Menurut C.F. Strong dalam bukunya yang berjudul A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan otonomi daerah, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Ya, legislatif itu adalah salah satu bagian dari tripolitika. Ya, tripolitika. Legislatif itu adalah bagian yang memegang kekuasaan ini adalah presiden dan wakil presiden. Ya, kemudian kita lanjut. Negara kesatuan mempunyai dua sistem. Ya, di dalam negara kesatuan itu terdapat dua sistem. Yang pertama, sentralisasi. Semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pusat. Artinya adalah pemerintah daerah tidak mempunyai wewenang untuk membuat suatu peraturannya tersendiri, ya, tetapi harus menunggu perintah atau peraturan yang ada dari pusat untuk diberlakukan di daerah. Kemudian desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi swatantra. Untuk menampung aspirasi rakyat, di daerah terdapat parlemen. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Ya, artinya adalah di mana pemerintah pusat telah memberikan sebagian wewenangnya atau kekuasaannya kepada pemerintah daerah supaya daerah dapat membuat peraturan di daerahnya, ya, tetapi tetap berdasarkan dari pemerintah yang ada di pusat. Kemudian di sini Miss ada membuat contoh dari dua negara, ya, yang dimana masing-masing menganut dua sistem negara kesatuan di atas. Yang pertama itu adalah sentralisasi. Yang menganut ini adalah Jerman Barat pada masa Hitler. Ya, jikalau anak-anak Miss ada membaca artikel tentang Holocaust, ya, artinya tentang pembantaian atau pembunuhan manusia besar-besaran, yaitu terjadi pada masa Hitler.
ya, di mana dia menjalankan negara kesatuannya hanya berdasarkan pemerintahan pusat. Ya, jadi jikalau ada orang-orang yang memberontak, maka nyawanya akan dilenyapkan. Ya, dan pada waktu itu orang-orang yang memberontak itu terhadap pemerintahan Hitler adalah orang-orang Yahudi yang ada di Jerman. Ya, maka pada waktu itu banyak orang Yahudi yang terbunuh hilang pada masa pemerintahan Hitler di Jerman Barat. Kemudian kita masuk ke bagian desentralisasi, ya, yang menganut adalah Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, di mana di pemerintahan daerah yang ada di Indonesia, pemerintahnya dapat membuat peraturan tersendiri, tetapi kita harus melihat konteksnya kembali, ya. Mereka boleh membuat peraturan sendiri, tetapi tetap berlandaskan kepada pemerintah yang ada di pusat. Kemudian di sini ada info kewarganegaraan. Ya, yang pertama, negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris atau unity, yaitu negara tunggal atau satu negara. Yang monosentris, yang artinya berpusat satu, terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Yang kedua, hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi baik keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Ya, artinya adalah di mana negara kesatuan ini mengatur negaranya sendiri dan tidak bergantung kepada kekuatan atau kekuasaan negara yang lainnya, ya, atau kekuasaan yang ada dari dalam. Ya, jadi dia hanya berdaulat. Dia setelah berdaulat artinya adalah dia bisa menjalankan negara itu sendiri. Kemudian di sini Miss ada memberikan tugas, ya, harusnya ini tugas kelompok. Ya, tetapi karena berkaitan dengan beberapa materi kita yang ada di atas, maka Miss memberikan kalian kesempatan untuk mengerjakan soal 4 dan 5. Coba dikerjakan dengan teliti, dengan kritis. Kemudian nanti jawaban kamu kirimkan ke WA Miss secara pribadi. Ya, kirim secara pribadi. Terima kasih, demikian pertemuan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.